Kelompok baru yang didirikan oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, antara apa yang disampaikan oleh kelompok ini dengan kenyataan, sangatlah absurd. Mereka bilang mau menyelamatkan Indonesia, tapi berisi orang-orang gagal. Ada yang gagal jadi menteri, gagal jadi komisaris BUMN, gagal jadi capres dan cawapres, gagal melakukan kudeta, dan sederet kegagalan lainnya. Bahkan, ada juga yang gagal dapatkan hati seorang wanita, yakni Roky Gerung. Selain itu, ada beberapa pihak yang mengatakan kalau kami ini bertabur bintang. Tapi, setelah selidiki, ternyata bertabur bintang usia 70-an, alias manula, manusia lanjut usia. Seperti Amin Rais, 76 tahun, Sri Bintang Pamungkas 75 tahun, Abdullah Hamahwa, 71 tahun, dan Sri Edi Swasono, 79 tahun. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah serius para manula kakek-kakek itu mau selamatkan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka ini hanya mengalami post-power syndrome saja? Melihat nama-nama orang di kami itu juga tidak ada yang baru. Nyaris semuanya kita sudah tahu, yakni para pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Tidak berlebihan juga kalau ada yang mengatakan, kami itu adalah tim ses Prabowo yang bermetamorfosa dalam bentuk lain. Karena Prabowo sudah gak jadi oposisi lagi. Coba bayangkan kalau dia gak diangkat jadi menteri oleh Presiden Jokowi kala itu. Bisa-bisa, yang jadi tokoh sentral kami adalah Doi, bukan Din. Namun, dari kesemua anggota kami yang berisi wajah-wajah lama dan membosankan itu, ada seorang yang cukup menyita perhatian, yakni Bahtiar Hamzah. Pasalnya, si Bahtiar ini dulunya koruptor, kok koruptor tiba-tiba ngomongnya mau selamatkan Indonesia? Pertanyaannya, siapa sebenarnya si Bahtiar ini? Dan kasus korupsi apa yang menjeratnya? Berikut ulasannya. Pertama, Bahtiar ini merupakan kader P3 loh. Sebelum ditunjuk jadi Mensos, ia pernah duduk di kursi DPR RI mewakili partai berlambang Ka'bah itu. Dari sinilah kita semakin yakin bahwa dukungan partai itu gak terlalu ngaruh terhadap hasil Pilpres maupun Pilkada. Buktinya, sudah jelas-jelas P3 mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Ini, ada salah satu kadernya malah asik membenci Jokowi. Ikut-ikutan kongkow sama pasukan manula yang sebelumnya gagal move on. Si Bahtiar ini sebenarnya bukanlah anggota dewan yang berprestasi. Tapi entah kenapa ia diangkat menjadi menteri sosial kala itu. Mungkin karena jatah partai kali ya. Karena ia waktu itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat MPP P3. Nah, saat jadi Mensos, bukannya manfaatkan jabatannya itu dengan baik untuk mengabdi kepada masyarakat. Ia malah sibuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haram. Pertama yang dilakukannya adalah korupsi pengadaan mesin jahit pada 2004 silam. Tercatat ada 6.000 unit mesin jahit yang dibeli oleh Kemensos kala itu. Yang mana rencananya mesin jahit itu akan diberikan kepada keluarga miskin agar mereka bisa berusaha. Sehingga tujuan pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kejamnya si Bahtiar ini, distribusi mesin jahit itu dilakukannya tidak tepat sasaran. Peruntukannya untuk warga miskin tapi yang dapat malah pemilik usaha konveksi di Jatim dan di Sumut. Kalau pemilik usaha konveksi tentu bisa dibilang sudah mampu. Karena modalnya tidak sedikit untuk memulai usaha itu. Jadi, yang kaya dapat bantuan, sedangkan yang miskin makin merana dibuat oleh si Bahtiar ini. Terlalu sadis caramu, ujar Afgan Syah Reza. Kemudian, seolah agak kapok telah berbuat jahat, ia juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan impor sapi pada 2006 silam. Ternyata, tidak hanya Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak Doang yang tersandung kasus korupsi sapi, tapi anggota kami juga melakukan hal yang sama.
Selanjutnya, si Bahtiar ini juga tersandung kasus korupsi pengadaan kain sarung. Lagi-lagi itu dilakukan saat ia diamanahkan memegang jabatan sebagai Mensos. Nah, yang bikin curiga orang, ke semua pengadaan barang itu, perusahaan pelaksananya ditunjuk langsung oleh sang menteri. Hal inilah yang kemudian membuat KPK segera turun tangan untuk menyelidiki. Dan terbukti kalau Bahtiar memang benar-benar nilep duit secara haram tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor DKI Jakarta kala itu memvonisnya dengan hukuman 1,8 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sebelumnya, JPU menuntut si Bahtiar ini dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Memang sih melihat bagaimana rakusnya dia dan ganjaran hukuman yang tidak sampai 2 tahun itu terlalu ringan untuk diberikan kepada orang yang menilep bantuan untuk warga miskin. Seharusnya, dia divonis sama seperti Lutfi Hasan Ishak, yakni 16 tahun penjara. Biar kapok gitu. Gak lagi berani mempermainkan masyarakat miskin. Jadi, melihat anggotanya korup seperti itu, mengkorupsikan bantuan untuk warga miskin, apakah kita masih yakin kalau kami ini mau selamatkan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka hanya segerombolan tua tidak berguna yang sakit hati saja, yang rakus akan jabatan dan kekuasaan?